Assalamualaikum. Hai semuanya. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A2, semester 5, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Di video ini, kami ingin menjelaskan salah satu materi yang terdapat di dalam hukum laut, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE. Pengertian ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak, sementara akar sejarahnya berdasarkan pada ketentuan yang berkembang semenjak tahun 1945 yang memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya. Sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS 3. Sejarah perkembangan ZEE. Mengenai zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini ada sejarahnya. Konsep mengenai zona eksklusif ini telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh negara Kenya pada ASEAN Afrika Legal Constitutive Committee yang berlangsung pada bulan Januari tahun 1971 dan juga pada Seabed Committee PBB yang berlangsung pada tahun berikutnya. Konsep Kenya menerima dukungan aktif dari banyak negara Asia dan juga Afrika. Pada waktu yang hampir bersamaan, banyak pula negara Amerika Latin yang mulai membangun sebuah konsep yang serupa atas laut patrimonial. Batas zona ekonomi eksklusif. Zona batas luar ini tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar di mana luas pantai teritorialnya telah ditentukan. Pernyataan dalam ketentuan ini memberikan saran bahwa 200 mil merupakan batas maksimal dari ZEE. Hal ini memberikan ketentuan bahwa apabila ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayah ZEE-nya lebih kecil dari itu, maka negara tersebut dapat mengajukannya. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Deklarasi ini melahirkan wawasan Nusantara. Di dalam deklarasi Juanda tersebut telah ditentukan bahwa batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau hingga ke titik yang paling luar. Dan pada tanggal 21 Maret tahun 1980, pemerintah Indonesia mengeluarkan batas dari zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah sepanjang 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Manfaat dan fungsi zona ekonomi eksklusif tidak lain yaitu untuk mempertegas batas negara-negara di wilayah perairan sehingga kekayaan negara yang ada di dalam wilayah tersebut tidak bisa dieksploitasi oleh pihak-pihak lain. Adapun dasar hukum zona ekonomi eksklusif di Indonesia menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian, adapun hak negara dalam zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan hak kepada negara berupa hak berdaulat dan jurisdiksi kepada negara pantai sebagaimana yang tertuang dalam pasal 55 sampai 75 konvensi yang pada intinya bahwa setiap negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi,
dan konservasi sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dalam wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut. Kemudian, ZEE menurut UNCLOS 1982. Zona ekonomi eksklusif merupakan salah satu fitur revolusioner dari UNCLOS 1982 dan memberikan imbas yang signifikan pada pengelolaan serta konservasi sumber energi laut. Aturan ZEE menertibkan klaim-klaim sepihak atas perairan oleh negara-negara di masa sebelumnya dengan memberikan hak kepada negeri pantai untuk eksplorasi serta eksploitasi. Pengelolaan serta konservasi SDA hayati dan non-hayati dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan air di atasnya, serta kegiatan-kegiatan yang lain untuk eksplorasi serta eksploitasi murah zona tersebut, semacam pembangkit tenaga dari air, arus laut, serta angin. Hak eksklusif di ZEE diiringi tanggung jawab serta kewajiban. Sebagai contoh, UNCLOS 1982 mendesak pemanfaatan stok ikan secara maksimal. Di ZEE-nya, tiap negeri pantai wajib memastikan total tangkapan yang diperbolehkan untuk setiap spesies ikan, serta memperkirakan kapasitas penangkapannya. ZEE sendiri diatur dalam UNCLOS 1982 pada bab 5 yang terdiri dari 21 pasal, mulai dari pasal 55 sampai pasal 75. Dan yang terakhir adalah konflik terkait ZEE yang terjadi di Indonesia. Konflik terkait ZEE ini lumayan sering terjadi antara Indonesia dengan negara lain. Sebagai contohnya, kapal-kapal asing yang memasuki area ZEE Indonesia dan melakukan penangkapan ikan. Di zaman Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti, Indonesia mulai agresif mempertahankan hak berdaulat ZEE dengan meledakkan setiap kapal asing yang mencoba menerobos dan mencuri ikan. Salah satu contoh konflik ZEE Indonesia dengan negara lain adalah dengan negara Cina. Cina menganggap aturan ZEE tumpang tindih karena wilayah ZEE Indonesia dianggap mereka sebagai wilayah perikanan tradisional mereka. Dalam peta Nine Days Line, memang bertumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Namun, yang jadi permasalahannya, pemerintah Cina tidak punya dasar pada UNCLOS dan hukum internasional. Alasan mereka adalah alasan sejarah, dan tentu saja dengan tegas Ibu Menteri Susi menolak klaim Cina atas ZEE Indonesia. Dengan jelas, Indonesia mengetahui dan tidak mengakui traditional fishing zone siapapun di ZEE Indonesia, kecuali di satu wilayah yang telah ditandatangani bersama di Selat Malaka dengan pemerintah Malaysia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like di bawah. Semoga video ini bermanfaat.